Renungan Kefas Selasa 4 Juli 2023. Penampilannya seperti yang diwahyukan dalam Matius pasal 13 ayat 24-43 melalui perumpamaan lalang, biji sesawi, dan ragi. Matius pasal 13 ayat 24-26 berkata, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Dalam Matius pasal 13 ayat 24-43, penampilan kekristenan sebagai penampilan kerajaan surga diwahyukan melalui perumpamaan lalang, biji sesawi, dan ragi. Perumpamaan lalang mewahyukan pembentukan kerajaan dan susunan kepalsuannya. Orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik ialah anak-anak kerajaan, dan lalang ialah anak-anak si jahat. Baik lalang dan gandum bersamaan tumbuh di ladang. Kaum beriman yang palsu dan yang sejati bersamaan hidup di dalam dunia. Kerajaan surga terbentuk oleh anak-anak kerajaan, gandum, tetapi pertumbuhan anak-anak si jahat, lalang, mengubah keadaan. Karena itu, timbullah suatu perbedaan antara kerajaan surga dan penampilan luarnya. Sementara anak-anak kerajaan menyusun kerajaan, anak-anak si jahat menyusun penampilan luar kerajaan yang pada hari ini disebut sebagai kekristenan. Dalam pasal 13 ayat 31 dan 32, kita memiliki perumpamaan mengenai perkembangan yang tidak normal dari penampilan luar kerajaan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Gereja yang adalah perwujudan kerajaan seharusnya seperti sayuran yang menghasilkan makanan. Namun ia menjadi pohon, tempat burung-burung bernaung. Sifat dan fungsinya berubah. Perubahan ini terjadi ketika Konstantinus Agung mencampurkan dunia ke dalam gereja. Dalam Matius pasal 13 ayat 33, kita memiliki perumpamaan mengenai kebobrokan batini dari penampilan luar kerajaan. Dalam kitab suci, ragi melambangkan hal-hal yang jahat. Tepung terigu diperuntukkan kurban sajian, melambangkan Kristus sebagai makanan bagi Allah dan manusia. Sebagai kerajaan surga yang praktis, gereja bersama Kristus, tepung yang halus dan tidak beragi sebagai isinya.
seharusnya menjadi roti yang tidak beragi. Namun satu gereja yang secara resmi dan sempurna terbentuk dalam abad ke-6 dan yang dilambangkan dengan seorang perempuan yang memasukkan banyak praktek agama lain, doktrin bidah, dan perkara-perkara yang jahat ke dalam ajaran tentang Kristus, sehingga mengkamirkan seluruh isi kekristenan. Ini menjadi isi yang rusak dari penampilan luar kerajaan surga. Penampilan luar kerajaan surga berada bersamaan dengan gereja di zaman gereja, tetapi tidak berada di dalam gereja. Prinsipnya, kita tidak mengizinkan lalang berada di dalam hidup gereja, dan kita tidak mengizinkan pohon besar dengan pertumbuhan yang tidak normal atau ragi dengan bobrokannya berada di dalam gereja. Terang hari ini, dalam manifestasi kerajaan surga, tidak ada percampuran, hanya ada Kristus. Gereja yang adalah perwujudan kerajaan seharusnya seperti sayuran yang menghasilkan makanan. Doa hari ini, berdoa agar dalam kehidupan gereja kita tidak tercampur bahkan bertumbuh di luar fungsi seharusnya. Namun kehidupan gereja kita harus sesuai dengan pertumbuhan yang menampilkan kehidupan kerajaan surga.